البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih pembahasan tentang masalah taswiyatus sufuf, penyempurnaan shaf. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat untuk Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Dulu Rasulullah SAW sering merapikan barisan-barisan kami. Hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah, sampai seakan-akan seperti beliau itu merapikan atau meluruskan anak-anak panah di dalam tabungnya. Al-qidah yaitu anak-anak panah, maksudnya adalah di dalam tabungnya, di dalam kotaknya itu. Hatta idza ra'a anna qad aqalna minhu, sampai apabila beliau melihat atau beliau berpandangan bahwasanya kami telah memahami apa yang beliau inginkan, yaitu inilah syariatnya dan kerjakan ini terus, ini yang dipahami. Summa kharaja yauman, kemudian pada suatu hari beliau keluar. Faqam, kemudian beliau berdiri. Hatta kadaan yukabbir, yaitu beliau berdiri menghadap kiblat, mengira orang-orang sudah paham, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hampir-hampir beliau itu bertakbir, takbiratul ihram. Fara'a rajulan badiyan sadruh, beliau tiba-tiba melihat, kemudian beliau melihat ada seseorang yang dadanya itu menonjol ke depan, tidak lurus dengan yang lain. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ibadallah, wahai para hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, hendaknya kalian itu benar-benar meluruskan barisan-barisan kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau benar-benar Allah itu akan membedakan atau mencerai-beraikan di antara wajah-wajah kalian. Kita lihat di sini bahwasanya di antara sunnah yang dilakukan adalah jenis-jenis sunnah adalah sunnah fi'liyah. Langsung Rasulullah berbuat, merapikan begini dan begitu, mengerjakan secara langsung di dalam apa? Di dalam shaf. Dan inilah amalan yang benar. Untuk apa? Biar orang paham apa yang harus dilakukan. Kalau ini di kalangan shaf-shaf Ahlussunnah, alhamdulillah itu mudah. Ahlussunnah sudah memahami itu. Hanya saja yang susah memang di masyarakat. Itu susah sekali karena memang para pemuka agamanya tidak menyemangati untuk itu. Berbicara tapi tidak memberikan apa? Dorongan jiwa untuk itu. Penekanan. Iya, beda antara sekedar khutbah dengan apa? Tau'iyah. Khutbah itu ada sekedar bicara, tapi tau'iyah ini yang harus, yaitu betul-betul jiwanya itu diisi dengan semangat dan diisi dengan apa? Untuk ditakut-takuti terhadap penyelisihan terhadap syariat, akibatnya apa? Itu yang namanya tau'iyah, dan ini yang jarang dilakukan. Kecuali kalau tau'iyahnya dalam mendukung bid'ah, ini ma'ruf, yaitu sering dilakukan. Tapi untuk mencintai sunnah Nabi, ini yang jarang dilakukan. Seringnya sekitar apa? Nanti Nabi akan beri syafaat, selesai itu. Nah, ini yang buat orang jadi malas ibadah. Baik. Sampai sedemikian mubalaghahnya Rasulullah dalam melakukan ini, menunjukkan apa? Betul-betul ini adalah kewajiban yang besar, bukan hanya sunnah, bukan hanya mustahab, tapi ini sesuatu yang sangat wajib, yaitu apa? Seakan-akan Rasulullah SAW itu meluruskan anak panah di dalam batangnya, di dalam tabungnya dan kotaknya. Dan ini sangat penting bagi orang-orang yang memahami peperangan di masa-masa itu. Kalau anak panah itu tidak tersusun dengan rapi, boleh jadi dia mencabutnya susah nanti. Atau boleh jadi dia mencabut satu lepas tiga. Wah, ini penat lagi urusannya. Maka merapikannya itu sangat penting. Makanya kalau muslimin itu tidak mampu untuk merapikan shaf dalam perkara yang sangat penting di sisi Allah dan perkara yang sangat mudah itu, merapikan shaf di dalam sholat, maka jangan harap di medan perang dia akan berbaris dengan baik. Ini akan sangat berpengaruh. Kalau muslimin bercerai-berai di dalam sholat, maka jangan harap di medan perang mereka akan menjadi bersatu. Kenapa? Dalam suasana lapang saja mereka tidak mau, apalagi dalam suasana genting. Itu sudah terbukti di medan perang manapun, zaman dulu sampai zaman sekarang. Boleh jadi sebelum perang dalam suasana lapang, mereka kumpul dengan kita, baris dengan rapi, baik. Tapi ketika suasana genting, masing-masing akan lari menyelamatkan diri sendiri. Masing-masing akan berpikir menurut pemikirannya sendiri. Saya ingin menembak,
Jangan, ini belum waktunya. Enggak, saya ingin menembak. Itu mudah, itu sering terjadi. Yang lain disuruh untuk biarkan itu, ini jebakan. Oh enggak, itu harta. Itu dalam suasana genting orang akan apa? Berpikiran menurut hawa nafsunya sendiri, kecuali orang yang telah terlatih untuk apa? Untuk taat kepada komandan dan sebagainya. Ini banyak orang tidak memahami, walaupun mereka adalah dari kalangan ikhwanul muslimin yang sangat mementingkan masalah apa? Masalah keteraturan barisan. Mereka tidak memahami ini karena mereka apa? Tidak mendapatkan taufik untuk cinta sunnah. Mereka memahami keteraturan itu dari apa? Dari prinsip-prinsip orang barat, bukan dari ajaran Rasul. Maka tidak diberkahi. Dalam perang manapun justru ikhwanul muslimin termasuk yang pertama kali kalah. Itu yang terbukti. Dan terkadang mereka menjual tempat itu. Itu sering kita dapatkan itu. Bukan hanya ikhwanul muslimin, kaidah juga demikian. Dohirnya setiap hari sibuk perang, mengejek para tulab. Kenapa kalian tidak sibuk perang? Kemana jihad kalian? Tapi terbukti di medan perang justru orang kaidah yang pertama kali lari. Medan perang di Kitab dan lain-lain. Mereka mengatakan, kami cuma latihan di sini, ini bukan tempatnya. Itu kejahatan mereka seperti itu, ketakutan. Sama aja yang di Ambon juga seperti itu. Justru orang-orang Haroki itu yang pertama kali berkhianat dan lari. Dan yang sahabat justru adalah para tulab dari Ahlus Sunnah. Tayyib. Maka kalau kaum muslimin kondisinya seperti itu, bagaimana mereka akan sukses di dalam jihad, dalam suasana yang di hadapan Allah dan lapang saja mereka tidak mampu untuk dan tidak mau untuk merapikan barisan. Padahal ini penting, sampai-sampai disamakan dengan masalah anak panah. Ini dalam masalah jihad fisabilillah. Kemudian sampai ketika Rasulullah SAW melihat atau memandang bahwasanya kami telah memahami ini, menunjukkan apa? Boleh jadi Rasulullah tidak apa? Setelah itu beliau tidak penat-penat untuk merapikan. Maka boleh untuk apa? Di jamaah yang ma'ruf di kalangan para tulab, kita tidak datang kemudian kita rapikan dengan tangan kita. Kalau mereka sudah paham dan langsung bersikap rapi, selesai. Maka seperti ini, Rasulullah pada suatu hari keluar dan kemudian beliau menghadap kiblat. Tidak melakukan seperti yang biasa, makanya pakai lafaz hatta. Kenapa? Beliau memandang para sahabat sudah paham ini. Ternyata apa? Ada satu orang, dan ini udzur, boleh jadi orang ini datang dari jauh, dia tidak tahu itu, boleh jadi dia badui dan sebagainya, atau lalai karena yang bukan Rasul itu tidak maksum. Kemudian sekitar sedikit saja dadanya menonjol ke depan. Langsung Rasulullah memberikan peringatan semacam ini. Rasulullah bertakbir itu menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Bagaimana beliau melihat orang ini? Ya, ini adalah dari mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ruf di dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah itu bersabda apa? Fa inni ra'aitukum amami kama ra'aitukum khalfi. Sesungguhnya aku melihat kalian di hadapanku sebagai aku melihat kalian di belakangku sebagaimana aku melihat kalian di hadapanku. Ini mukjizat Nabi SAW. Dalam lafaz yang lain ada tambahan itu. Rasulullah mengatakan itu dan hadisnya sahih. Ini sekedar apa? Orangnya masih rapi, tetapi sekedar dadanya menonjol sedikit. Bagaimana kalau betul-betul tidak saling bersentuhan, seakan-akan memang betul-betul perpecahan itu. Ini tidak mau bersentuhan dengan yang itu tidak mau sentuhan dengan yang berikutnya lagi. Ini perpecahan yang sangat besar. Sekedar dada menonjol sedikit saja itu aja sudah diperingatkan oleh Rasulullah dengan peringatan yang keras. Hendaknya kalian benar-benar merapikan barisan kalian atau Allah benar-benar akan mencerai-beraikan di antara wajah-wajah kalian. Wajah saling tidak selesa dan sebagainya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ala tuhibbuna an tasuffu kama tasuful malaikatu inda rabbiha?" Apakah kalian tidak menyukai untuk kalian berbaris-baris di dalam sholat itu sebagaimana para malaikat berbaris-baris di hadapan Rabb mereka? Para sahabat mengatakan, kaifa yasufuna inda rabbihim? Bagaimana para malaikat itu berbaris-baris di hadapan Rabb mereka? Rasulullah mengatakan, yusawwuna sufuf al-awwal fal-awwal. Mereka merapikan barisan yang pertama, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Makanya para malaikat dalam peperangan pun mereka berbaris-baris. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Anfal itu. Berbaris-baris, ada kelompoknya sendiri-sendiri, ada pasukannya sendiri-sendiri. Menunjukkan pentingnya masalah ini terkait dengan apa? Kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan bahkan terkait dalam masalah jihad. Ini penting. Karena Allah Ta'ala menginginkan itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai para hambanya itu berperang di jalannya dalam keadaan berbaris-baris rapi, bagaikan mereka itu adalah bangunan yang tersusun dengan rapinya.
bunyanum marsus, bangunan yang tersusun dengan kokohnya. Baik. Dan lafaz ini aula yukhalifanallahu baina wujuhikum, ini dalil bahwasanya amalan ini ada termasuk apa? Kewajiban yang sangat ditekankan. Kalau menyelisihinya dia termasuk dosa besar karena akan menyebabkan apa? Menyebabkan hati menjadi saling bercerai-berai. Ini adalah hukuman. Berarti ini adalah minal kabair, bukan sekedar mustahab seperti ucapan sebagian ulama. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-hadiyul zahir yu'assiru ala al-hadiyil batin. Amalan lahiriah itu berpengaruh, berkesan kepada amalan batiniah. Walaupun ini adalah masalah apa? Masalah merapikan barisan secara zahir, tapi ini berpengaruh kepada jiwa. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.